Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Dr. Raden Gunawan Effendi, spesialis mata. Uh, Pada kali ini akan memberikan suatu pengajaran tentang bagaimana cara pemeriksaan mata. Pertama-tama, sebelum kita melaksanakan pemeriksaan, kita berikan salam kepada pasien, kemudian kita mencuci tangan. Lalu kita akan lakukan inform consent secara lisan kepada pasien. Selanjutnya, sebelum pemeriksaan pada pasien, kita persiapkan alat-alat. Bahwa di sini ada Snellen chart dengan berbagai macam huruf dan besarnya huruf. Kemudian pasien kita minta duduk pada jarak 6 meter dari Snellen chart tersebut. Sebelum kita pemeriksaan ke visus, kita harus mengecek dulu pada mata pasien apakah ada tanda-tanda peradangan, karena nanti akan membedakan pemeriksaan antara yang ada radang dan yang tidak. Nah, kita biasanya menggunakan loop untuk melihat apakah ada tanda-tanda peradangan lebih sempurna. Dengan menggunakan pen light, kita periksa pada mata kanan. Bapak, lihat ke depan, ya. Ya. Ternyata tidak ada peradangan, bisa kita lanjutkan ke pemeriksaan visus. Baik, Bapak, kita akan melakukan pemeriksaan visus. Terlebih dahulu kita periksa mata kanan, ya. Nah, tutup mata yang kiri dengan telapak tangannya seperti ini. Jangan ditekan, ya. Nah, yang penting tidak mengintip, ya. Baik, kita lakukan. Jaraknya 6 meter. Ini huruf apa, Pak? Tidak kelihatan. Tidak kelihatan, ya. Baik, berarti ini huruf terbesar tidak bisa melihat pasiennya. Yang pasti yang bawah pasti tidak bisa melihat. Nah, karena tidak bisa melihat di Snellen chart, saya coba pemeriksaan hitung jari. Ya. Nanti saya akan tunjukkan jari saya, silahkan Bapak sebutkan. Ya. Baik, kita mulai pada jarak 6 meter. Ini berapa? Jari saya? Tidak kelihatan. Kalau ini? Tidak kelihatan. Baik, saya akan maju 1 meter. Ya, ini berapa? Tidak juga. Ini? Tidak. Baik, saya maju lagi 1 meter. Ini berapa? Tidak juga. Tidak juga. Ini? Sama. Sama. Baik, maju 1 lagi 1 meter. Ini, Pak? Tidak juga. Ini? Sama. Ini? Tidak. Sama. Saya maju lagi 1 meter. Ini? Sama. Sama. Ini? Tidak. Sama. Saya 1 lagi 1 meter. Ini? Sama. Baik, karena 1 meter masih hitung jari masih belum bisa. Coba Bapak bisa tahu nggak di depannya ada apa? Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Ini sekarang? Sama. Tidak kelihatan. Jadi kita periksa lambaian tangan tidak kelihatan, maka kita akan melakukan pemeriksaan dengan ada cahaya di depan mata pasien. Ya. Bapak, di depannya ada apa? Tidak kelihatan. Tidak kelihatan, ya. Yang ini? Sama. Sama. Ini? Tidak kelihatan. Ini? Tidak ada. Ini? Tidak ada. Ya. Pasien menyatakan tidak bisa melihat cahaya yang ada di depannya. Berarti hasilnya adalah NLP atau no light perception. Jadi tidak ada persepsi cahaya pada mata kanan pasien. Selanjutnya, saya akan meriksa mata kiri Bapak. Dibalik, Pak, tutup mata yang kanan. Oke, baik, terima kasih. Kita akan ke Snellen chart lagi, ya. Nah, fokus ya, Pak, ya. Tadi habis ditutup biasanya agak kabur. Sekarang sudah gimana? Nyaman? Nyaman. Nyaman, ya. Baik. Ini huruf apa, Pak? E. Ini? L. Ini? Z. Ini? I. Ini? V. Ini? L. Ini? F. Ini? V. Ini? P. Ini? U. Oke, ini? L. Ini? M. Ini? T. Ini? S. F. Yang ini? L. Ini? T. Ini? G. L. C. O. Di bawahnya lagi, Pak. Coba. U. P. M. E. S. L. H. Lagi. P. B. H. G. E. L. O. T. Ya, lagi di bawahnya lagi. F. M. E. G. H. B. S.
Satu baris lagi Pak, coba. Ini bisa? E, N, F, G, U, L, P, H, V, T. Baik. Silakan dibuka Pak. Baik, mata kiri Bapak masih normal dari visusnya, masih 6/6 Pak. Ya, jadi ada gangguannya di mata sebelah kanan. Baik, selanjutnya kita akan memeriksa lapang pandang ya Pak ya. Baik Bapak, setelah kita periksa visus, kita akan memeriksa lapang pandang Bapak ya. Nanti ikutin perintah saya nggih. Ya. Kita periksa mata yang sebelah kanan dulu. Silakan tutup mata kiri dengan telapak tangan. Ya, saya akan menutup mata kanan saya dengan telapak tangan juga. Nanti Bapak bilang ada objek apa enggak ya. Gimana Bapak? Tidak kelihatan. Tidak kelihatan ya? Tidak kelihatan. Ada? Tidak ada. Sekarang? Tidak kelihatan. Tidak ada. Sekarang? Tidak kelihatan. Sekarang? Tidak kelihatan. Oke, baik. Berarti tidak ada lapang pandangan untuk mata yang sebelah kanan. Silahkan dibuka. Sekarang ganti mata kanan ditutup dengan telapak tangan. Nah, saya akan menutup mata kiri saya dengan telapak tangan. Ya, seperti tadi Pak ya. Nah, ini tidak kelihatan dok. Kelihatan ya? Kelihatan dok. Kelihatan. Kelihatan. Dok. Masih kelihatan ini? Masih kelihatan. Masih. Baik. Sekarang ini? Kelihatan dok. Ini? Kelihatan. Ini? Kelihatan. Masih kelihatan ya? Nah, sekarang? Kelihatan dok. Kelihatan. 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 Baik. Sekarang ke bawah? Kelihatan dok. Kelihatan. Kelihatan. Oke. Ya, silakan dibuka matanya. Jadi mata kiri Bapak, lapang pandangannya masih ada dan normal ya. Untuk mata kanan memang nggak ada. Oke. Baik, nanti kita akan lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya. Oke. Baik Bapak, kita ke pemeriksaan selanjutnya. Saya akan memeriksa bagian depan bola mata ya. Oke. Nah, Bapak tetap melihatnya menghadap ke depan, oke? Oke. Untuk pemeriksaan segmen anterior, kita menggunakan loop untuk memperoleh suatu pembesaran dengan menggunakan lampu dari center atau pen light. Yang pertama, kita akan memeriksa pada mata kanan dan kiri secara bergantian. Ya. Mohon maaf ya Bapak ya. Oke. Baik, yang pertama kita akan periksa bagian kelopak mata atau palpebra. Palpebra atas, kita lihat apakah ada peradangan, apakah ada benjolan, apakah ada massa. Kemudian kita lihat juga pada bulu matanya, apakah ada tanda-tanda peradangan di akar bulu mata. Kemudian di kelopak bawah juga sama, kita lihat ada benjolan, apakah ada peradangan di bulu mata kelopak bawah juga begitu. Kemudian kita akan melihat bagian dalam konjungtiva tarsal, kelopak mata atas akan kita balik ke atas. Bapak melihat ke bawah ya? Nah, mohon maaf, saya akan balik kelopaknya. Nah, ini kita lanjutkan. Kelopak mata sudah kita eversikan ke atas. Kita lihat pada konjungtiva tarsalnya, apakah ada tanda-tanda radang, apakah ada perdarahan, apakah ada hal lain yang abnormal. Nah, kemudian kita balikkan kembali. Kemudian kita ke buka mata Bapak. Kita ke kelopak bawah, kita juga lihat bagian dalam konjungtiva tarsalnya, lihat ke atas. Nah, di sini kita juga lihat apakah ada tanda-tanda peradangan, alergi, dan sebagainya. Nah, oke, selanjutnya masih tetap ke depan, Bapak. Selanjutnya kita akan periksa pada orificium ductus nasolacrimalis pada kelopak bagian atas dan kelopak pada bagian bawah. Nah, apa ada tanda-tanda sumbatan atau masih normal? Nah, kemudian kita akan melanjutkan ke konjungtiva bulbi atau bagian putih mata. Kita melihat di situ bagaimana apakah ada perdarahan, subkonjungtiva, ataukah ada edema konjungtiva, ataukah ada tanda-tanda infeksi, kemudian tanda-tanda benjolan atau perdarahan setempat, dan sebagainya. Lalu kita melakukan pemeriksaan pada kornea. Ya, di sini kita akan melihat apakah korneanya jernih, ataukah ada putih, bercak putih pada kornea atau sikatri.
kemudian ada bekas-bekas luka, atau ada pembuluh darah baru yang masuk ke dalam kornea. Kemudian kita lihat juga ada injeksi perikornea apa tidak, yang merupakan tanda-tanda radang pada kornea. Lalu ke bilik mata depan. Bilik mata depan kita melihat apakah dalam atau dangkal. Caranya dengan sinar senter dari samping temporal, kemudian kita arahkan ke dalam bilik mata depan. Jika sinar lampunya sampai ke seberangnya, maka dia dikatakan dalam. Tapi bila tidak sampai, bisa dikatakan dangkal. Dan kita lihat di tepi atau limbus, apakah ada perlekatan iris ke arah korneanya, sehingga akan mempersempit bilik mata bagian depan. Lalu apakah ada tanda-tanda radang, kita bisa mencari flare atau sel, atau ada hipopion, atau ada perdarahan, hifema, dan sebagainya. Selanjutnya kita ke iris. Iris ini bagian yang hitam coklat. Kita lihat ada kripte-kriptenya apa tidak. Kemudian ada perlekatan-perlekatan iris kepada kornea atau kepada lensa di belakangnya. Lalu kita lihat ke pupil. Bagaimana refleks pupilnya terhadap cahaya, positif atau negatif. Jika dia mengecil, dia positif. Nah, kemudian kita lihat diameternya. Apakah dia midriasis dengan 5 mili ke atas atau dia miosis dengan 2 mili. Kemudian dari pupil kita juga bisa melihat bagaimana bayangan lensanya. Kita evaluasi lensa dari pupil, kemudian kita lihat kejernihan dari lensa. Kita bisa menggunakan lampu senter pada sudut 45 derajat. Kita melihat apakah ada bayangan iris atau iris shadow. Jika iris shadow positif, maka kemungkinan akan terjadi kekeruhan pada lensa yang bisa kita sebut katarak. Baik Bapak, saya akan lanjutkan pemeriksaan ke segmen posterior atau dengan pemeriksaan fundus dengan alat yang disebut funduskopi. Jadi Bapak tetap melihat ke depan, ya, fokus ke depan. Ya. Saya akan mulai dengan mata kanan. Ya, ke depan ya Bapak. Kita akan mencari fundus refleks. Jika sudah ketemu fundus refleks, maka kita akan mendekatkan. Kita coba mencari nervus opticusnya. Kemudian setelah ketemu, kita lihat CD rasionya bagaimana, pembuluh darahnya bagaimana, kondisi saraf di nervus opticus bagaimana. Apakah ada perdarahan, ataukah jaringan-jaringan yang tidak normal. Nah, kemudian kita arahkan ke makula di sebelah lateral dari nervus opticus. Nah, bagaimana makulanya? Apakah normal, ataukah ada edema, apakah ada perdarahan, apakah ada pus. Nah, kemudian ke retina perifer yang lain. 360 derajat, kita akan melihat apakah ada tanda-tanda perdarahan, pembuluh darah baru, ada pus, atau ada sikatrik-sikatrik, dan sebagainya. Nah, setelah selesai, kita sudah selesai melakukan pemeriksaan segmen posterior, Bapak. Nah, nanti akan kita lanjutkan pada pemeriksaan mata kiri dengan tahap-tahap yang sama dari mata kanan yang tadi. Baik, Bapak, sekarang kita akan lanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan gerakan otot bola matanya, nggih. Nah, mata kanan dulu kita periksa. Bapak silakan tutup mata yang kiri dengan telapak tangan. Oke, baik. Ya, di sini Bapak akan diperintahkan untuk melihat objek kemudian mengikutinya, nggih. Gimana Pak di depannya? Tidak kelihatan objeknya. Oh, tidak kelihatan, nggih. Ya, tadi karena visusnya juga nggak kelihatan. Baik, ikutin perintah saya, nggih. Perintah lisan. Coba kepalanya Bapak diam, matanya sekarang melirik ke kanan. Oke, sekarang melirik ke kiri. Ya, melirik ke atas, Pak. Ke bawah. Ke atas kanan, oblik ke bawah kanan. Ke atas kiri. Ke bawah kiri. Baik.
Sekarang kita akan melakukan tes yang mata kiri, nggih. Tutup mata yang kanan. Nah, baik. Di depannya kelihatan Pak objeknya? Kelihatan, Dok. Nah, ikutin objek ini, nggih, gerakannya. Kepalanya tetap diem, nggih, matanya yang bergerak. Silakan, Pak. Oke. Ya. Kemudian, nah, ini. Baik, silakan dibuka Pak matanya. Bapak, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan untuk melihat apakah kedua bola mata itu lurus dua-duanya atau ada satu yang masuk atau keluar. Nah, itu untuk melihat apakah ada Bapak melihat bayangan double atau bagaimana. Ya, kita lakukan pemeriksaan yang namanya cover test. Nanti mata Bapak kita tutup salah satu, kemudian kita evaluasi pergerakannya. Kemudian, mulai nih Bapak. Saya tutup yang kanan. Lihat lurus ke depan Bapak. Fokus ke depan. Nah, lihat jari saya nggih, fokus nggih. Nah, kemudian kita gantian ke mata yang sebelah kiri. Fokus lihat ke depan Bapak. Ya. Di sini hasilnya tidak ada perubahan pada fokus, jadi hasilnya adalah normal. Baik Bapak, periksa selanjutnya kita akan melihat apakah tetap seperti yang tadi, dua bola matanya ini lurus apa tidak ya. Yang kita lakukan dengan lampu senter, fiksasi, Bapak melihat ke lampu senter itu ya, nah, namanya Hirschberg test Pak. Ya, kita lihat bayangan lampu senter pada pupilnya, pada korneanya, baik. Baik, ini hasilnya normal. Setelah pemeriksaan kepada pasien selesai, kita persilakan pasien untuk duduk di tempat semula, lalu kita berikan kesempatan kepada pasien untuk relaksasi sebentar karena habis pemeriksaan, kemudian pemeriksa akan menyampaikan atau menginterpretasikan hasil dari pemeriksaan tersebut. Kemudian dipersilakan pasien untuk bertanya jika masih ada pertanyaan. Jika sudah selesai, sampaikan bahwa pemeriksaan sudah selesai dan alhamdulillah, salam kembali kepada pasien, pemeriksaan selesai dan kita cuci tangan secara aseptik. Baik, terima kasih bahwa materi untuk kali ini sudah selesai. Selamat belajar buat adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.